wabarakatuh. Bagaimana kabar kita pagi hari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat sekali. Kemarin kita sempat berbicara tanya mode observasi. Ya. Kira tujuan dari observasi itu apa, Pak? Kenapa tiba-tiba bagi observasi? Ya, saya kan seperti ini Pak. Saya berpikir jika diri kita yang melihat penilaian kita itu berarti kita menganggap sudah bagus. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau orang lain yang menilai kita Pak. Ya, ada kacamata dari orang lain yang bisa ini menilai kita seperti itu supaya ke depan itu bisa dilakukan perbaikan. Betul sekali itu, Pak. Memang kadang sekarang itu memang kita sebagai guru kan kewajiban untuk meningkatkan kompetensi kita. Salah satunya itu begini Pak, kita minta diobservasi. Nah, Pak Armin bilang tadi kita mau observasi. Kira-kira apa tujuan pembelajaran nanti yang akan diambil pada saat observasi? Ya, jadi seperti ini Pak. Jadi saya sudah menyusun sebenarnya ada 3 tujuan pembelajaran yang saya tentukan. Yang pertama melalui kegiatan diskusi. Jadi nanti anak-anak itu akan berdiskusi. Dan dia dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga dan keempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti juga akan saya siapkan video. Ini videonya terkait tentang sila ketiga. Nah, mereka akan menganalisis kasus-kasus yang sesuai dengan sila ketiga pada video tersebut. Yang kedua, kemudian yang ketiga, itu nanti saya akan menyiapkan gambar. Nah, mereka akan menganalisis kasus yang sesuai dengan sila keempat. Kalau tadi video sila ketiga, nah di gambar ini mereka akan menganalisis kasus dari sila keempat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang kita ambil dalam observasi nanti tadi. Ya. Kira-kira ada tidak bahan yang disediakan untuk persiapan nanti observasi? Kalau untuk bahannya Pak, saya sudah siapkan pertama itu modul ajarnya, kemudian materi ajarnya, kemudian saya sudah buatkan videonya, yang menyiapkan video yang saya download dari YouTube. Kemudian untuk sekarang itu saya juga sudah buatkan mencarikan gambar melalui Google, internet. Kemudian nanti akan saya tampilkan melalui PowerPoint seperti itu. Saya dengar ini persiapannya Pak sudah banyak sekali. Saya rasa kalau dengan persiapan seperti itu, saya rasa mungkin kalau tujuan pembelajarannya 3 yang tadi Bapak sebutkan kayaknya akan tercapai lah. Ya. Nah kemudian tadi Pak Armin sudah menjelaskan tujuan pembelajarannya. Nah sekarang kira-kira dalam observasi nanti kira-kira area mana yang mau Armin kembangkan? Nah, jadi dalam pengembangan yang saya hendak capai itu yang pertama Pak, itu saya akan melakukan refleksi dinamika kelas. Itu menerapkan bagaimana kesepakatan kelas yang telah saya dan siswa itu telah buat secara bersama. Kemudian yang kedua, saya juga akan melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau yang mendukung dengan kesepakatan tersebut. Ya. Sekali. Kemudian ada tidak Pak? Ini kan kita tadi Pak Armin sudah menyebutkan ada 2 area yang mau dikembangkan. Kira-kira Pak, menurut ini pengembangan yang Bapak inginkan ini ada tidak strategi ya supaya tercapai pengembangan? Yang pertama itu yang saya lakukan pendekatan kepada siswa, kemudian yang kedua menentukan kesepakatan kelas. Ya, artinya saya dan siswa ini Pak itu bukan membuat peraturan, tapi saya menyepakati melibatkan siswa dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi, kemudian tambahan lagi itu saya juga sudah membuatkan, kami bersama-sama itu membuat dan menempelkan kesepakatan yang kami buat itu di kelas. Jadi artinya mereka keseharian itu bisa langsung melihat apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan kami. Itu strategi Pak untuk di bagian pengembangan yang ingin dicapai. Ya, sekali. Nah, tadi Pak Armin sudah menyebutkan di awal tujuan pembelajaran apa bahan-bahan yang akan dipakai atau digunakan pada saat observasi nanti. Kemudian Pak Armin juga sudah menjelaskan pengembangan yang ingin dicapai dalam proses observasi ini. Kemudian juga Bapak Armin juga sudah menjelaskan apa strategi kita yang dilakukan supaya area pengembangan ini bisa dicapai. Nah sekarang Pak, kira-kira ada tidak indikator yang
Bapak terapkan atau Bapak pakai untuk melihat ketercapaian pada tujuan pembelajaran yang Bapak ambil? Ya, jadi terutama dalam namanya tujuan pembelajaran itu kan tadi saya katakan bahwa melihat sila ketiga dan sila keempat. Iya. Ya. Dan nanti kalau seumpama siswa sudah bisa berkolaborasi, sudah bisa bekerja sama, itu kan kita bisa lihat bahwa indikator ketercapaian sila ketiga itu sudah mereka lakukan, ya, mereka dapatkan. Kemudian kalau siswa misalnya di kelas itu bisa berdiskusi, bekerja sama secara kelompok, nah berarti dia sudah bisa menerapkan sila keempat di sekolah. Nah nanti kalau di rumah, nah kita bisa pantau juga dengan tanya langsung kepada orang tua, apakah dia ikut terlibat misalnya ketika ada kegiatan kerja bakti atau membersihkan lingkungan, misalnya bagi yang muslim bisa membersihkan masjid. Nah apalagi ini Pak kan dekat Ramadan ya. Iya, betul. Nah, biasanya itu di kampung-kampung di sekitar kita itu ada kegiatan misalnya membersihkan sekolah dan masjid. Apakah mereka terlibat? Nah itu nanti bisa kita komunikasi tentu dengan orang tua. Ini cara lebih seperti itu. Betul sekali Pak. Kalau dilihat dari persiapan ini Pak Min, dari tujuan pembelajaran, pengembangan yang dicapai, apa strategi yang digunakan, dan tadi kita baru jelaskan indikator yang dipakai dalam proses pembelajaran nanti, itu saya rasa semua sudah siap. Jadi kapan ini Pak Min kita bisa masuk di kelas observasi? Mungkin kita tentukan waktunya Pak, mungkin besok lah. Besok? Iya, karena saya sudah infokan juga ke siswa bahwa insya Allah besok kita akan observasi dan diobservasi juga sama Bapak, jadi saya sudah minta kesiapannya juga mereka. Kalau begitu kita nanti ketemu besok jam berapa itu Pak? Kalau sesuai roster itu Pak jam 9.30 sampai jam 10.45. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Ya, sebelum kita belajar, saya berikan kesempatan kepada ketua kelas untuk maju memimpin doa. Silakan Theo. Perhatian, siap. Seluruhnya siap, gerak. Silakan ya. Gerak, gerak. Wah, selesai. Nah, terima kasih kepada Ananda Theo. Selanjutnya kalian dengarkan namanya baik-baik ya. Agiska, Hadir, Pak. Theo, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Neneng, Hadir, Pak. Jesslyn, Hadir, Pak. Fahmi, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. Ati Mirsa, Hadir, Pak. Dafa. Hadir, Pak. Pak. Ya, alhamdulillah hari ini ada semua ya. Pak, Rizal sama Chan di bawah, Pak. Ya, ya. Oke, nah sekarang hari ini insya Allah kita akan belajar pendidikan Pancasila. Nah sebelum kita lanjut, kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, silakan Pak Dalisa maju di sini semuanya ya. Silakan yang lainnya boleh berdiri. Kita minta semua menyanyi dengan semangat, suaranya dikasih besar. Kita mulai ya, 1, 2, mulai.
Nah, hari ini sebelum kita belajar, kita buat dulu kesepakatan kelasnya ya. Ya. Nah, di sini sebelumnya sudah ada kesepakatan yang biasa kita gunakan sehari-hari di kelas. Nah, untuk hari ini mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikurangi dari kesepakatan kita, silakan. Bagaimana dengan tidak ribut atau tidak jalan-jalan saat belajar? Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, ya. Kalau belajar bermain pada saat istirahat. Setuju. Ya, nanti jam istirahat baru bermainnya. Oke, kemudian berperilaku tertib dan semangat saat proses pembelajaran. Jadi cuma 3 kesepakatan kita. Tapi ini dari ketiga ini akan mencakup keseluruhan dan akan memperbaiki proses belajar kita. Ya, kalau kalian patuhi ketiga kesepakatan kita, insyaallah proses belajar kita akan jauh lebih baik. Ya, oke, siap? Saya mau dengar dulu. Semangat. Ya. Nah, di sini kita akan mencoba mengaitkan pembelajaran kita dengan pelajaran yang sebelumnya, ya, melalui pertanyaan semantik. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin, yaitu sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang kita masuk ke sila ketiga dan keempat dalam Pancasila. Nah, saya mau tanya dulu. Setiap hari Senin itu biasa pembina upacara membacakan, ya, dan kemudian peserta upacara mengikuti sila dalam Pancasila. Ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan bunyi sila ketiga? Oke, silakan Andi Kirsa. Persatuan Indonesia. Bagaimana dengan Theo? Bunyi sila ketiga. Persatuan Indonesia. Bagaimana di sini? Ya, Persatuan Indonesia. Jadi, kalau yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Kira-kira ada yang bisa menyebutkan satu contoh menerapkan persatuan Indonesia sila ketiga? Ya, selain Kirsa, yang lain lagi? Ya, bergotong royong. Contohnya, apa lagi? Ya, silakan. Ayo, kalau kita bersatu, apa contohnya? Ya, 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 saya kasih bayangan. Misalnya kita kerja kelompok, ada tugas. Nah, ya, silakan Hasan. Iya, kerja bakti, ya. Nah, kerja bakti atau kerja secara bersama-sama membersihkan sekolah, ya. Itu contoh penerapannya. Nah, kalau sila yang keempat, ada yang bisa sebutkan bunyi sila yang keempat? Ya, silakan Daniel. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, bagaimana penerapannya? Ya, silakan dapat. Bermusyawarah. Kalau di sini, adik angkat tangan. Ya, Meme, bagaimana Meme? Sama dengan jawabannya apa? Oh, ya, sama dengan jawabannya apa ya? Jadi intinya untuk yang sila ketiga itu dia kebanyakan bersatu, ya. Kemudian yang ke sila keempat kita laksanakan dengan cara bermusyawarah, ya. Itu intinya. Sila ketiga dilakukan semua pekerjaan dengan bersatu,
yang sila keempat, lakukan semua pekerjaan dengan bermusyawarah. Ya, itu kata kuncinya pembelajaran kita. Ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, ada 3. Nah, sebentar kalian akan berdiskusi secara kelompok untuk menjelaskan nilai-nilai sila dalam Pancasila. Ya. Sebentar kita akan diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, sebentar kita akan menonton video. Ya, menonton video untuk menganalisis kasus tentang sila keempat. Ya, sila keempat. Kemudian yang ketiga itu melalui gambar. Ya, jadi sebentar ada gambar yang akan kita lihat, kita analisis kasusnya dari gambar tersebut. Ya, oke, dapat? Asal siap? Oke. Kalau siap, kita tepuk semangat 1. Tepuk semangat. Semangatnya, ulang dulu. Tepuk semangat. Kita lanjutkan. Oke, ini contoh gambarnya tadi yang saya katakan. Nah, kenapa ada teori ini? Dari gambar ini, ya, sekarang kita sudah masuk ke inti pembelajaran kita ya. Dari gambar ini, silakan kalian membedakan, ya, silakan kalian membedakan dari gambar 1 dan gambar 2. Nah, ayo, saya kasih waktu 1 menit dulu. Silakan kalian cari perbedaannya. Ya, sebelum saya tunjuk. Nah, harus siap ya. Di sini harus ada 1, ini 1, belakang 1 dan sini 1. Ya. Oke, nah kalian sudah siap ini. Mulai dulu dari belakang, pasti. Hah? Ya, yang 1 kalau kita lihat ada air, 1 dilakukan di darat. Oke, bisa. Ya, namanya perbedaan. Oke, lanjut di sini. Silakan. 1 perwakilan. Lanjut saya lain lagi. Kita yang lain. Fahmi, bersuara Fahmi. Ya. Ya, ada apa kalian? Silakan datang. Oh, berkabut ya, juga berkabut dan dilihat bedanya. Iya, bisa. Di sini, silakan. Saya berdiri. Iya. Di sini berdiri, di sini duduk. Ya, oke. Yang lain di sini, silakan. Alisa. Nah, cari lagi lebih spesifik lagi, lebih menjurus ke perbedaan yang dalam kita pelajari yang ada kaitannya dengan sila ketiga dan sila keempat. Ya, oke. Silakan. Ya, silakan. Ini. Ya, lagi mana? Oke. Silakan. Terakhir. Ini hanya 2 orang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik ke sini ya. Ada yang tahu kira-kira ini suku apa ini? Nah, ya silakan Mahdi. Iya, suku Bajoe. Ya, tadi benar yang dikatakan Mahdi. Ini suku Bajoe. Dia memang tinggalnya di daerah perairan. Ya, itu suku Bajoe. Kemudian yang di samping kiri ini suku Papua. Ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, ya betul juga tadi ada yang katakan lagi bercerita. Ya, dia lagi bercerita bersama anak-anaknya dan anak-anak tetangganya. Karena banyak anak-anak toh. Ya. Kemudian dan di sini itu dia lagi dilatih bagaimana sama. Nah, kita lihat ya. Kalau ini mungkin dia ke sila yang keempat, musyawarah, dan kalau yang satunya itu lagi berlatih itu bisa di
katakan untuk persatuan Indonesia, ya. Oke. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, perhatian. Perhatian. Oke, di gambar yang kedua ini terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, ada gambar 2 dan 1. Ini ada di kantor. Ini ada di kelas 6. Nah, di kelas 6 beberapa tahun lalu kayaknya. Ya, 6A atau 6B. Ya, silakan Devi. Perbedaannya. Nah, dulu. Ya, oke. Jadi katanya Devi ini lagi guru-gurunya kalian. Dia cuma kerapat lagi rapat. Dan di sana lagi belajar. Oke, ada yang lain? Ya, kita kaitkan dengan cari persamaan dan perbedaan yang terkait dengan sila keempat, ya. Musyawarah, silakan. Rehan, Farhan. Ya, kerja kelompok. Oke. Oke. Tio dulu, Tio. Silakan, Tio. Ya, bermusyawarah. Oh, bicara anak. Oke. Silakan. Ya, satu di kantor, satu di kelas. Ya, itu perbedaannya, ya. Oke. Nah, sudah menjawab semua perwakilan dari setiap kelompok. Sekarang perhatikan ke sini, ya. Kalau kita lihat di gambar, ini ada kaitannya dengan sila keberapa? Kalian tahu? Apa bukti dari sila keempat? Perwakilan. Nah, ini lagi bermusyawarah kepada ibu gurunya kalian. Ya. Di sini Bapak dan Ibu guru lagi bermusyawarah bagaimana program sekolah bisa terlaksana dengan baik. Ya, sebentar ya. Kalau di sini, ini siswa juga. Kita ajari bagaimana dia bisa bermusyawarah, bisa berkolaborasi, menyelesaikan tugasnya, ya, menyelesaikan latihannya secara berkelompok, ya. Nah, dari kelompok ini sudah menerapkan sila yang keempat atau sila ketiga? Keempat, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Oke, perhatian. Nah, sebelum kita lanjut, ya, saya punya permainan sama kalian. Ya, ini apa namanya ini? Pulpen kan? Ya. Kalau saya lempar pulpennya ke atas, kalian tepuk tangan, bisa? Nah, kalau tidak lepas dari tangan saya pulpennya, berarti jangan tepuk tangan. Boleh? Ya, kita coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Masih ada fokus ini mantap. Ya, lanjut. 1, 2. 1, 2, 3. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan kalian. Ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya itu kita akan bagi kelompok, ya. Nah, ini untuk memanfaatkan waktu yang mungkinnya, saya minta siapa yang mau menonton di sini? Yang mau menonton 1, 2, 3, 4. Ini bisa jadi satu kelompok. Oke. Silakan ya, jadi kelompok juga. 1, 2. Ini 2 sudah. Nah, ini ada mana? Ini di sini supaya jangan berdua di sini. Coba di sini, nah. Ya. Nah, saya lihat di sini, Om semua nonton deh. Ya. Nah, kalau begitu, nah berarti kelompoknya sudah pas. Ke bioskop. Ya. Itu lagi.
Satu. Ya. Ya, sini lebihnya, Teo. Ya, sini lebihnya. Oke, sebentar. Perhatian. Siap. Perhatian siap. Siap perhatian siap. Oke. Sebelum kita mulai mengerjakan, saya mau tidak ada suara selama 1 menit. 1 menit tidak ada suara. Ya. Tolong tunduk semua. Ya, tunduk tidak ada suara. Ya. Kita akan berlatih fokus sebelum kita memulai pekerjaan. Ya. Ya, 1. Ya, yang bersuara nanti saya akan panggil ke depannya. 1, 2, mulai. 1 menit. Suara. Oke. Oke, ya. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada LKPD kalian, ada LKPD 1 dan LKPD 2. Ya, kalian kerjakan dengan baik. Ya, yang LKPD 1 itu cara mengerjakannya nanti melalui video yang ditonton. Ya, kemudian LKPD 2 ada gambar, kalian selesaikan sesuai gambar yang kalian lihat di sini ya. Bagaimana, siap? Siap atau belum siap? Siap. Mana berdengar suaranya? Siap? Siap. Saya mulai. Ya, silakan dilihat videonya. Kita mulai ya. Perhatikan ya, perbaiki duduknya ya. Kembali lihat baik ya.
ya. Jadi tadi kalian sudah menyaksikan video yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila, ya. Saya bagi kelompok dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5 di belakang ya. Nah, ini kalian sama-sama suka menonton. Jadi kita bagi berapa orang saja supaya kelompoknya ideal ya. Oke. Nah, silakan dikerjakan KPD 1 sesuai video yang diputar tadi ya. Saya telah disaksikan. Saya kasih waktu cukup 5 menit saja ya, karena ini soalnya kurang lebih 3 nomor ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Kalau sudah selesai, boleh dilanjut LKPD kedua ya. LKPD kedua waktunya 5 menit ya. Yang lain memperhatikan dan dikasih pertanyaan atau masukan terkait presentasi yang telah dilakukan ya. Oke, saya mulai dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, silakan. 2 orang ya. Ya. Nah, yang lain perhatian. 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 Sekali lagi, perhatian. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, jadi saya dulu yang cerita, fokus di sini dulu, kita dengar dan kita berikan kesempatan kepada kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 anggota Desri Ya. 2 Melita dan Devo 5 Rizkia Lisa Rizkia 4 mengapa permasalahan pada video tidak segera terselesaikan? Jawab, karena saat pohon tumbang ada seorang pengendara motor yang tidak membantu. 3. Bagaimana sikap seorang bapak yang memakai cat dalam video? Jawab, berusaha untuk membantu pohon yang tumbang. 4. Bagaimana sikap pengendara yang pertama dan kedua pada video tersebut? Jawab, motor pertama tidak membantu. Motor kedua berusaha membantu. 5. Jika kalian mengalami kejadian seperti itu, bagaimana sikap kalian? Jawab,
silakan yang mau bertanya, ya. Yang mau bertanya tentang pemaparan dari kelompok 4. Ya, kita kasih kesempatan. Ya, kalau ada tadi yang berbeda jawabannya boleh disampaikan. Silakan. Ya, ada yang berbeda jawabannya tadi dengan kelompok 4. Silakan. Farhan, gimana? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita berikan dulu tepuk tangan ke kelompok 4. Nah, satu kelompok lagi. Nah, silakan. Nah, kita kasih kesempatan ke kelompok 3. Ya. Silakan. Silakan. Yang paling lantas suara yang membaca. Ya, kasih kesempatan. Yang lain lihat di jawaban tak, apakah sudah sama? Kalau berbeda boleh disampaikan nanti jawabannya ya. Silakan. Nama kelompok Afan, Fahmi, Ibnu, Mirza, Dawa, Anas, Farhan. 1. Apa permasalahan yang terjadi pada video tersebut? Jawab, batang pohon yang menghalangi jalan. Membantu orang pertama yang mengangkat batang pohon. Jawab, ingin membantu. Silakan kirim satu cerita di SKP 2 yang mau dibacakan. Budi marah meminta Amir yang sekarang tidak bermain-main kakinya. Apakah Budi sudah bijak cara menyelesaikan masalah? Jelaskan jawabanmu. Tidak. Karena seharusnya Budi menegur Amir secara halus. Apakah Oke, sudah. Nah, kita cukupkan dua kelompok dari yang maju dan nanti boleh dikumpulkan. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik. Dari untuk LKPD 1 dan apa yang dibacakan tadi sama teman-teman dari kelompok 3 dan kelompok 4 itu sudah sangat sesuai jawabannya ya. Yang pertama itu ada batang pohon dan tumbal di jalan. Kemudian di pengendara pertama tidak membantu orang yang lagi mau mengangkat. Ya, jadi dia langsung pergi itu pengendara yang pertama toh? Hah? Yang pertama, yang kedua nanti itu baru akan membantu setelah yang memakai apa namanya yang dari sawah itu, nah yang memakai caping membantu pertama ya ceritanya. Kemudian itu menandakan
sila ketiga, ya. Kemudian yang soal keempat itu sesuai dengan KPD kedua, itu sesuai dengan sila yang keempat, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan, ya. Jadi di sini saya meminta kita bersama-sama menyimpulkan kira-kira apa yang kita pelajari hari ini, ya. Oke, saya minta di kelompok ini dulu, ya. Apa yang kalian telah pelajari hari ini? Ya, semua silakan dipikirkan. Sebentar semua kelompok dapat giliran menyampaikan apa yang dipelajari hari ini atau sebagai kesimpulan atau rangkuman pembelajaran kita. Ya. Oke, ya diperhatikan di sini ya. Ya, mulai dari kelompok 1. Apa yang dipelajari tadi terkait tentang? Ayo. Coba sabar, kita kasih kesempatan dulu ke kelompok 1. Ya. Ya, siap ceritakan video sila ketiga, ya. Jadi kita belajar tentang sila ketiga Pancasila. Oke. Dari kelompok 2. Silakan. Ya, lanjut dengan sila keempat. Ya. Oke. Kira-kira kalau sebentar kalian pulang ke rumah, terus ada kejadian di jalan, misalnya ada orang yang lagi mogok motornya, apa yang kalian lakukan? Ya. Bantu mendorong. Ya. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Sebaiknya kita apa? Ya, sebaiknya membantu menolong orang, ya. Orang yang kesusahan, ya, atau ada masalah. Ya, oke. Jadi jelas kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya mungkin masih ada beberapa yang belum kalian sempat sampaikan hari ini, ya, tapi saya yakin kalian sudah melalui proses belajar dengan baik, ya. Dan saya yakin ketiga tujuan pembelajaran yang kita tadi mau capai itu sudah kita capai hari ini, ya, dengan melihat hasil dari SKPD yang telah kalian kerjakan, ya. Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, silakan Theo maju dulu untuk doa. Silakan Theo, mari kita tutup doa sebelum pulang, ya. Silakan Theo. Berhati
Nah, silakan kelompok yang paling rapi boleh pulang duluan ya. Nah, sebentar ketika pulang itu yang sebenarnya ya. Kelompoknya Tio, silakan. Ya, silakan pulang duluan. Nah. Oke, lanjut. Kelompoknya Indah. Silakan. Ada yang kita di bawah itu, Ustaz? Silakan lanjutkan ya. Oke, lanjut. Kelompoknya Kalila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak hari ini Pak Armin? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin itu kita sudah melakukan praobservasi Ya. Kemudian kita lanjutkan juga observasinya Ya. di mana Pak Armin pada saat itu saya sebagai supervisornya, kemudian Pak Armin juga sebagai yang supervisi. Ya. Betul, hari itu saya masih ingat Pak Armin membawakan mata pelajaran IPA PKN ya, Ya, terkait. PKN Dek. Kira-kira coba bisa tidak Pak Armin mengulang apa tujuan pembelajaran dan poin yang ingin dikembangkan pada saat itu. Jadi kemarin itu Pak, waktu observasi saya telah menyusun 3 tujuan pembelajaran. Ya. Ya. Yang pertama itu melalui diskusi, ya siswa dapat menjelaskan nilai-nilai sila dalam Pancasila, sila ketiga dan sila keempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu melalui video, siswa dapat menerapkan sila tiga dalam Pancasila. Kemudian yang tujuan pembelajaran yang ketiga itu melalui media gambar, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai sila keempat dalam sila Pancasila. Betul. Kemudian area pengembangan yang Bapak ingin pada saat itu di praobservasi. Ya, kemudian untuk area pengembangannya itu saya berdasar pada pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, Ya. kemudian yang kedua penerapan KSE, kemudian yang ketiga itu penerapan disiplin positif, khususnya untuk keyakinan kelas. Terus tadi, jadi itu ada hari itu kita Bapak bilang 3 tujuan ya Pak. Ya. Kemudian ada juga area pengembangan. Kira-kira Pak itu kita nilai sendiri. Kira-kira pada saat kita observasi, pada saat melakukan proses pembelajaran, bagaimana dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Bapak rencana, apakah memang Bapak sudah Bapak capai di saat proses pembelajaran itu? Ya, jadi untuk proses pembelajarannya itu Pak, menurut saya sendiri itu sudah berjalan sesuai dengan modul ajar atau RPP yang telah saya buat atau saya susun sebelumnya. Ya, adapun untuk area pengembangannya itu saya rasa sudah saya laksanakan, tapi saya laksanakan tapi belum 100%. Oh iya. Ya, inilah mungkin yang perlu nanti saya tindak lanjuti ke depan supaya hasil pembelajaran tentu lebih baik lagi dari yang sekarang. Lalu begitu. Ya, betul sekali Pak, karena saya juga pada saat itu saya minta izin untuk mengamati. Ya. Betul, kalau saya lihat itu mengenai tujuan pembelajaran yang Bapak rencanakan di waktu di praobservasi itu, saya rasa memang Pak Armin memang betul-betul sudah menerapkan lah. Ya. Di mana juga Pak Armin saya lihat dari bahan yang Bapak siapkan juga seperti menyediakan video, Ya. kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya lihat juga di awal pembelajaran Pak Armin juga sudah membagi
dari kelompok anak-anak, seperti sesuai dengan minat mereka. Ada yang berminat menonton, Pak Armin kelompokkan juga dengan temannya yang suka menonton dan sebagainya, Pak. Kemudian Pak Armin juga sempat saya lihat Pak Armin sempat juga mengintegrasikan tentang KSE. Betul sekali, karena memang penting juga itu, Pak. Kira-kira Pak bisa lebih spesifik, Pak, untuk dijelaskan mengenai kekurangannya, Pak? Ya, betul Pak. Jadi untuk yang pertama itu tadi proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Kemudian kekurangan yang selanjutnya pada saat pembelajaran itu siswa penerapan disiplin positifnya itu di situ masih agak kurang. Jadi saya merasa saya belum bisa secara 100% untuk menangani peserta didik. Ya. Jadi pada saat saya mungkin menjelaskan itu masih ada yang kurang fokus di situ, Pak. Ya. Kemudian yang kedua pemberian ice breaking juga. Saya rasa juga masih perlu mungkin untuk dikembangkan ke depan. Ya. Kemudian yang ketiga pada saat evaluasi. Iya. Nah di sini evaluasi mungkin soal yang saya buat itu masih kurang beragam untuk berdiferensiasinya. Jadi kedepannya bisa nanti disesuaikan juga. Betul sekali, Pak. Jadi kami juga sudah menentukan apa kekurangannya, dan kami juga sudah tahu bagaimana solusi. Seperti SBK kata Pak Armin lebih dipermantap lagi lah, ya, mengenai juga pembagian kelompoknya, evaluasinya dan sebagainya. Nah, kemudian kira-kira Pak Armin ini ada tidak rencana ke depan atau tindak lanjut yang mau dilakukan, atau targetnya Pak Armin ke depan bagaimana? Apakah mungkin mau sharing ke teman-teman atau sebagainya? Bisa dijelaskan, Pak? Jadi yang pertama tentu dari kekurangan saya tadi yang belum maksimal itu di pembelajaran diferensiasi. Ini yang sementara saya akan belajar juga. Yang pertama itu melalui PMM, kemudian betul tadi yang Bapak sampaikan juga bisa nanti kita sharing-sharing sesama guru-guru yang ada di sekolah ini. Ya, kemudian begitu pun juga dengan KSE, ya, penerapan KSE. Nah, terkait juga dengan evaluasi tadi, itu menjadi catatan penting juga bagi saya bagaimana ke depan dalam menentukan evaluasi itu memang betul-betul sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dan sesuai juga dengan kemampuannya peserta didik dan minatnya siswa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua berdiskusi dengan rekan sejawat. Nah, ini yang penting. Apalagi alhamdulillah di sekolah kita kan sudah ada komunitas belajar. Nah, mungkin melalui komunitas belajar itu ke depan kita bisa sharing-sharing, bisa saling berbagi pengetahuan. Ya. Saya sangat bersyukur, Pak. Alhamdulillah diberi kesempatan dan bersama dengan Bapak dibantu untuk melakukan observasi ini. Nah, terus terang saya menyesal. Nah, menyesalnya kenapa? Karena kenapa baru saat ini saya dilakukan observasi seperti itu, Pak. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Betul, Pak. Karena salah satu tuh meningkatkan kompetensi kita sebagai guru itu, Pak. Memang salah satunya jalan itu begitu observasi, Pak. Karena apa yang kekurangan itu tidak hanya semata-mata kita yang temukan. Terkadang kekurangan dalam proses pembelajaran itu memang akan terlihat melalui orang lain, Pak. Jadi observasi ini juga merupakan salah satu bentuk peningkatan kompetensi. Jadi ketika kita tahu kekurangan seperti Pak Armin tadi, sudah tahu kekurangannya, kita akan menemukan solusi. Bahkan percakapan seperti ini pun juga merupakan salah satu bentuk peningkatan kompetensi, Pak. Melakukan pra-observasi, kemudian kita lakukan observasi di kelas, kemudian kita melakukan pasca observasi, itu juga betul-betul mampu meningkatkan kompetensi, Pak, untuk ke depan. Dan saya harap juga teman-teman di sekolah itu tergerak untuk melakukan seperti apa yang Pak Armin lakukan. Jadi tidak hanya Pak Armin yang bisa meningkatkan kompetensinya, mungkin sama teman-teman juga kita sharing, apalagi kan sekarang ada yang juga di sekolah itu komunitas, Pak. Kita betul kata Pak Armin, kita bisa jadikan itu sebagai wadah untuk sharing, untuk mengenai bagaimana meningkatkan kompetensi kita sebagai guru.
Jadi kesimpulannya itu Pak, yang pertama Pak Armin sudah tadi menentukan, menilai sendiri apakah tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran, kemudian tercapainya area pengembangan yang Pak Armin rencanakan. Kemudian Pak Armin juga tadi sudah menentukan atau melihat kekurangannya dan bagaimana solusinya ke depan, dan juga ada tindak lanjut apa yang harus dilakukan ke depan. Jadi saya harap Pak Armin ke depan bisa meningkat, bukan cuma Pak Armin, teman-teman juga, kita bisa sama-sama belajar, saling berbagi, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Saya kira itu saja Pak Armin, ya. Terima kasih atas kesempatan, karena mau meluangkan waktunya juga untuk observasi.